warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau mendengarkan cerita Ibu? Saya. Ya, Ibu mau bercerita. Judulnya Asal Mula Tempurung Kura-Kura Retak. Ada seekor kura-kura yang bersahabat dengan bangau. Mereka berdua sering bercerita tentang apa saja yang telah mereka temui pada setiap harinya. Pada suatu hari, di sebuah danau tempat mereka saling bertemu, bangau bercerita kepada kura-kura betapa indahnya pemandangan hari itu. Kura-kura mendengar semua perkataan bangau dengan seksama. Terbersit keinginan kura-kura untuk melihat seperti yang dilihat bangau pada saat terbang. Bangau bercerita dengan penuh semangat sehingga membuat sang kura-kura menjadi lebih penasaran. Setelah puas bangau bercerita, mereka berdua kembali pulang ke rumah masing-masing, karena memang hari itu sudah sore menjelang malam. Hari mulai pagi, mentari pun mulai menampakkan sinarnya, membangunkan semua hewan hutan yang tertidur, tak terkecuali si bangau dan si kura-kura. Semua hewan hutan mengawali harinya masing-masing. Kura-kura pun bergerak mencari makan. Di tempat lain, sang bangau pun sibuk mencari siput kecil untuk sarapan. Keduanya memiliki tanggung jawab masing-masing. Seperti biasanya, keduanya bertemu di tepi danau setelah mereka mencari makan. Sang bangau pun kembali bercerita akan indahnya alam ini, seperti hari kemarin. Tapi kali ini sang kura-kura tampak bersedih dengan mendengarkan cerita. Sang bangau berhenti bercerita dan bertanya kepada sahabatnya itu, "Kenapa engkau bersedih, sahabatku? Adakah perkataanku yang menyinggung hatimu?" "Tidak, bangau. Aku hanya ingin melihat seperti apa yang kau lihat. Tapi apalah dayaku, aku hanyalah seekor kura-kura tanpa sayap yang tak bisa terbang seperti dirimu. Adakah yang bisa kubantu?" Tanya kembali sang bangau kepada kura-kura. "Adakah cara agar aku bisa terbang dan melihat seperti yang kau lihat dari atas sana?" Tanya kura-kura. Sang bangau masih terdiam sampai beberapa saat lamanya. Keduanya tak lagi berbicara, hanya memandang danau luas di depan mereka. Tak terasa, hari sudah petang. Keduanya pun saling berpamitan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Hari pun berganti. "Kemanakah sahabatku? Apakah dia sakit?" pikir kura-kura. Tidak. Hari ketiga, kura-kura baru saja keluar dari rumahnya dan terkejut melihat sahabatnya sudah berada di depan rumahnya. "Apakah engkau masih ingin terbang, wahai sahabatku?" tanya bangau kepada kura-kura. "Tentu saja, aku masih ingin melihat indahnya alam ini dari angkasa," jawab kura-kura. "Jangan bersedih, sahabatku. Aku sudah menemukan cara agar engkau bisa terbang," kata si bangau. "Benarkah?" "Benar. Aku dan bangau yang lain telah memikirkan cara. Bagaimana caranya agar engkau bisa terbang? Namun itu ada syaratnya," jawab bangau. "Kamu jangan membuka mulutmu jika telah berada di atas," jawab bangau dengan semangat. Kura-kura berkata, "Apapun syaratnya akan aku lakukan asal aku bisa terbang. Ujung ranting yang satu ini akan aku pegang dan ujung yang lain akan dipegang bangau yang lain. Dan engkau kura-kura, gigitlah bagian tengahnya dan kami akan membawamu terbang. Tapi ingat, jangan sekali-kali membuka mulutmu waktu kita terbang nanti." Sang kura-kura mengiyakannya. Setelah kedua ujung masing-masing dicengkeram oleh dua bangau, kura-kura pun menggigit bagian tengah ranting itu dengan kuat. Dan mereka bertiga pun terbang. Sang kura-kura sangat senang sekali waktu ia dibawa terbang tinggi oleh kedua bangau itu. Pada saat terbang, dia melihat keindahan alam ini. Memang begitu indah, persis seperti cerita si bangau sahabatku. Beberapa saat lamanya, sang kura-kura hanya bisa menikmati keindahan alam dengan melihat tanpa bersuara, karena teringat akan pesan si bangau. Ketika melewati kerumunan kerbau yang sedang merumput di tengah lapang, sang kura-kura mendengar teriakan beberapa ekor kerbau yang melihatnya. "Hei, apakah itu yang terbang di atas sana?" Kelihatannya seperti seekor kura-kura. "Tapi kenapa kura-kura bisa terbang?" "Itu bukan kura-kura, tapi bangau," teriak kerbau yang lainnya. Kerbau yang lainnya pun menyaut, "Itu hanya sebuah batu yang dibawa oleh bangau."
Tanpa berpikir panjang, sang kura-kura menyaut dari atas, Aku memang kura-kura, bukan batu." Kura-kura lupa akan pesan si bangau, maka lepaslah ia dari ranting yang digigitnya. Kura-kura jatuh melayang dengan cepat. Bangau tak mampu menolongnya. Kura-kura terhempas dengan keras di atas batu. Prak! Pingsanlah si kura-kura. Sang bangau turun dan menangis. Dikira sahabatnya mati. Mendengar tangisan bangau, kura-kura pun bangun dan "Syukurlah engkau selamat," ucap sang bangau. "Tapi apakah engkau baik-baik saja? Melihat tempurungmu retak?" Tanya kembali bangau kepada kura-kura. Kura-kura pun menengok ke arah tempurungnya, dan memang terlihat retak. "Mungkin tempurung inilah yang melindungiku saat terhempas ke batu tadi, sehingga aku tidak mati." Kura-kura pun bersyukur karena masih hidup. Maka sejak itu, kura-kura mempunyai tempurung yang bermotif retak. Padahal sebelumnya tempurungnya halus. Inilah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi